Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawatullah wassalamuhu. Marilah kita haturkan kepada baginda Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan dan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang tokoh sufi besar dan dikenal luas. Beliau adalah Sultanul Aulia. Banyak kekeramatan dan ketinggian derajat kewaliannya. Kekeramatan dan ketinggian derajat kewalian beliau diakui oleh seluruh ulama Islam di seluruh dunia Islam. Demikian pula kekuatan riyadhahnya juga banyak dikagumi para ulama sufi lainnya. Lalu, siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu? Sahabat muslim rahimakumullah, nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Jankadausat bin Abdillah Al-Jilani. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi di desa Jilan, Tabaristan. Terletak di Sungai Dijlah. Letaknya dari kota Baghdad ditempuh sehari perjalanan. Sekarang sudah memisahkan diri dari Tabaristan. Adapun silsilah nasab beliau bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Adapun selengkapnya, silsilah nasab beliau dari jalur ayah adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Abdillah bin Yahya Al-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdillah bin Musa Al-Jawad bin Abdillah Al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan silsilah nasab dari jalur ibunya adalah Abdul Qadir bin Sayyidah Fatimah binti Abdillah bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdillah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Zain Al-Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adad bin Hamiyasa bin Salaman bin Binta bin Sahail bin Jamal bin Haidar bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan para utusan. Sahabat muslim rahimakumullah, semenjak lahir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan luar biasa dibanding bayi lain pada umumnya. Saat kelahirannya
adalah tepat awal bulan Ramadan, di mana umat Islam sudah mengerjakan puasa Ramadan. Pada saat itu, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih bayi tidak mau disusui pada siang hari. Barulah pada saat orang Islam berbuka puasa, beliau merengek-rengek minta disusui oleh ibu beliau sendiri. Sahabat Muslim rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada masa mudanya adalah seorang pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, penurut nasihat orang tua, dan sering bermenung diri mengambil manfaat dari nalarnya. Beliau cinta akan ilmu pengetahuan, senang melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsunya, mencintai fakir miskin, dan gemar beramar ma'ruf dan nahi mungkar sesama manusia. Dalam hal pendidikannya, pada mulanya beliau belajar Al-Quran, dan setelah hafal, kemudian beliau belajar ilmu fikih menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syekh Abu Wafa dan Syekh Abdul Khattab Al-Khalwazani. Dalam bidang sastra dan bahasa Arab beliau belajar kepada Abul Husain Abu Ya'la. Dalam bidang tasawuf belajar pada Syekh Ahmad Ad-Dibas dan Syekh Ibnu Sa'id Al-Mubarak dan lain-lain. Di dalam menuntut ilmu, beliau tidak hanya pada satu atau dua orang guru saja, namun beliau juga banyak belajar pada beberapa orang guru, sehingga beliau mengembara ke berbagai negara Islam seperti Persia, Irak, Mesir, Jazirah Arab, dan akhirnya menetap di Baghdad. Di antara guru-guru beliau yang lain adalah Abu Ghalib Muhammad Al-Hasan bin Ahmad Al-Hasan Al-Bakilani, Abu Ghanaim Muhammad bin Ali Maimun Al-Farsi, Abul Qasim Ali bin Ahmad Al-Bayan Kharqi, Zakaria Yahya bin Ali Al-Tabrisi, dan ulama-ulama terkemuka lainnya yang tersebar di berbagai negara Islam yang beliau kunjungi selama pengembaraannya. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup mandiri dengan usahanya sendiri, dengan kehidupan yang zuhud, wara', banyak ibadah sebagaimana sufi lainnya. Beliau sambil berdakwah, memberi pelajaran, menjadi guru besar dalam thariqahnya yang kelak di kemudian hari diberi nama dengan nama beliau sendiri, yaitu Thariqah Qadariyah. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun thariqah menurut organisasi dalam disiplin ilmu lainnya. Pernah beliau selama 40 hari menjauhi makan dan minum, sampai kemudian gurunya Syekh Abu Sa'id Al-Mukarrimi datang menemui beliau dan menghentikannya. Kebiasaan setiap waktunya ialah memperbanyak solat sunat malam. Setiap malam harinya membaca surat Al-Muzammil, Ar-Rahmat, Al-Ikhlas masing-masing 100 kali. Membaca Asmaul Husna 660 kali. Sesudah solat wajib membaca Al-Quran dan membaca solawat pada Nabi sebanyak 1000 kali. Dan ba'da solat zuhur dan asar menyampaikan doa. Sahabat Muslim rahimakumullah, buah karya dari beliau diantaranya adalah Al-Ghunya li Thalabit Thariqil Haq, kemudian Al-Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib, Hizbu Basyairil Khairat, dan masih banyak kitab-kitab lainnya. Di samping karya-karya beliau dikenal secara luas dalam masyarakat, khususnya dunia Islam. Kekeramatan beliau pun juga sangat dikenal secara luas di kalangan umat Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibnu Qudamah yang lahir tahun 541, wafat 620 Hijriyah, beliau berkata,
tidak pernah saya dengar kekeramatan yang banyak dibicarakan sebagaimana yang dibicarakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tidak pernah kulihat orang-orang yang begitu memuliakan sebagaimana memuliakannya. Syekh Ibnu Katsir menguraikan tentang tingkah lakunya sebagai orang yang tangguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat positif, zuhud, wara' dan sufi yang disegani. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan bahwa thariqah Abdul Qadir Al-Jilani adalah thariqah yang dibenarkan oleh syarak. Sahabat Muslim rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar di pesantren yang dibangunnya sendiri di kota Baghdad, dan pesantren ini pula berdiri pusat kegiatan thariqahnya. Beliau banyak memberi wejangan kepada santri-santrinya untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara fatwa dan ajaran-ajaran beliau adalah yang pertama, janganlah kamu membangkang dan membuat bid'ah. Bersabarlah atas segala apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ridha dan ikhlas menerimanya. Karena semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah dan menyatukan diri dengan kehendak Allah itu. Ajarannya yang kedua adalah, bukalah mata jasmani dan mata hatimu lebar-lebar terhadap dunia yang selalu mengecoh. Hadapi dengan menghilangkan hawa nafsu. Jangan dibiarkan ajakannya dan bawa ke arah pengabdian diri hanya kepada Allah semata-mata. Yang ketiga, kalau engkau ditimpa musibah, jangan dirintangi musibah itu dengan doa untuk menolaknya. Jangan engkau enggan dan berkeluh kesah untuk menerimanya. Terima semua itu untuk ditingkatkan ke jenjang dekat diri kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, bila engkau menerima berbagai nikmat dan karunia, jangan lupa dan mengikat diri dan diperbudak oleh berbagai nikmat itu hingga lupa terhadap pemberi nikmat dan karunia itu. Ajarannya yang keempat adalah, jangan menadahkan tangan kepada manusia dan jangan mengikat diri kepada mereka, karena ibadah dan pertolongan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang ada hanya Allah, tiada pelaku lain selain Dia. Tidak ada kebajikan, keburukan, kerugian, keuntungan, manfaat, anugerah, kematian dan kehidupan, serta kekayaan dan kemiskinan, melainkan semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarannya yang kelima, janganlah kamu membuat bid'ah dalam agama. Ikutilah para pewaris adil berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena dengan dua dasar itu akan mempertautkan kamu kepada Allah. Dan apabila kamu berbuat bid'ah, pastilah kamu terbawa hawa nafsu yang berarti mendekatkan kamu kepada api neraka. Sahabat Muslim rahimakumullah, itulah biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.